Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian di Jemaat Bukit Tamalan Rea. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami semua. Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang berlalu. Dan di pagi ini kami boleh bangun itu semua karena kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur atasnya itu Tuhan. Karena itu kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kedengaran bagi kami menjadi pedoman bagi kami ke depannya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu semakin besar, semakin berhikmat. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Keberhasilan atau kesuksesan seorang anak tentunya tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya, ia menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Saat itu, Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak, ternyata ia ditemukan berada di bait Allah. Lalu apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah? Tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Saat itu ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya. Dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara yang sama terkasih dalam Tuhan, semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman ini, kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendaknya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi, tidak hanya oleh Bapa, tetapi juga manusia. Maka dari itu, hiduplah untuk semakin bertambah oleh hikmat. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu atas waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Semoga apa yang diperdengarkan bagi kami tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami. Berdoa untuk jemaat-Mu di Jemaat Bukit Tamalan Rea, Tuhan, mari Engkau berkati. Dan setiap pekerjaan kami, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, agar semuanya itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Engkau jauhkan kami daripada yang jahat, Tuhan, serta lindungi kami selalu dalam naungan kasih-Mu.
Bapak Pendeta, Majelis, dan pengurus OIG. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Berikan kekuatan, kesehatan, agar semua boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau berkati dalam kesehariannya. Berkati dalam masa tua dan keluarganya. Dan yang sementara mencari pekerjaan, Engkau berikan. Agar apa yang mereka ingini boleh mereka dapatkan, itu semua hanya daripadamu. Ini doa dan permohonan kami, Bapa. Sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing dan salam sehat.